قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, seandainya manusia dan jin seluruhnya berkumpul untuk membuat tandingan Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi, maka pasti kata Allah mereka tidak akan mampu membuat tandingan Al-Quran. Walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira, meskipun satu sama lain saling membantu. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, tantangan Allah kepada orang yang ingkar terhadap Al-Quran untuk membuat hal yang serupa niki berlangsung hingga sekarang, bahkan hingga hari kiamat. Maka apakah panjenengan semua pernah tahu ada tandingan yang setara dengan Al-Quran? Jawabannya tidak ada. Di antara orang-orang yang ingkar niku Pak Bu ya, ada yang berusaha membuat tandingan Al-Quran. Kalau panjenengan baca sejarah, setelah Nabi Muhammad kapundhut niku ada orang yang mengaku nabi palsu. Namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah niki Pak Bu tidak hanya ngaku nabi, tetapi ia mengaku diberikan wahyu oleh Tuhan katanya. Di antara wahyu yang waktu itu diklaim berasal dari Tuhan, bunyinya al-fil wa ma adraka mal fil. Fil niku napa Pak? Gajah. Al-fil inilah gajah. Wa ma adraka mal fil, apa itu yang dinamakan gajah? Maka ini hanya kemudian menjadi bahan tertawaan Pak oleh orang-orang Arab. Kita yang tidak mengerti bahasa Arab pun akan faham kalau itu merupakan kalimat yang sangat buruk. Demikian juga orang-orang sekarang ada di antara orang orientalis yang membuat Al-Quran tandingan, tetapi tidak ada satupun di antara yang ada di dalamnya yang bisa menandingi Al-Quran. Bapak Ibu rahimakumullah, bukti yang kedua bahwa Al-Quran itu merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala niku menjaga Al-Quran dari perubahan meskipun itu satu huruf. Maka dari pertama kali Al-Quran diturunkan, kemudian Nabi Muhammad setiap ayat turun, setiap surat turun, beliau kemudian memanggil para sekretaris beliau untuk menuliskan wahyu yang baru saja turun. Dan setelah Al-Quran seluruhnya lengkap, Nabi kemudian kapundhut. Para sahabat yang waktu itu yang menjadi khalifah adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, pertama kali mengadakan kodifikasi Al-Quran, yakni membukukan Al-Quran. Dados Al-Quran yang terpencar-pencar itu dijadikan satu mushaf yang kemudian pada era berikutnya disempurnakan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Maka kemudian kita mengenal sekarang Bapak Rasmul Utsmani. Rasmul Utsmani ini berbeda dengan kitab-kitab lainnya Pak, bahwa Al-Quran dikumpulkan dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Jadi setiap sahabat waktu niku yang datang kepada Sayyidina Utsman, kepada tim untuk menyetorkan ayat itu tidak diterima kecuali ada bukti bahwa ayat itu ditulis dan dibaca di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ada dua saksi. Makanya Bapak Ibu, satu huruf pun Al-Quran niku tidak ada yang berubah hingga sekarang, bahkan nanti hingga hari kiamat. Kalau dalam sekarang ya, ketika pembukuan sudah maju, itu sering terjadi kesalahan cetak ketik Pak. Tetapi kalau Al-Quran salah satu harokat mawon, itu pasti tahu. Jadi setiap ada penerbit menerbitkan Al-Quran, ada satu harokat atau satu huruf yang salah, maka Quran itu akan ditarik yang sudah terbit tadi dan dibetulkan kesalahannya. Ini ke Al-Quran.
Dan ini termasuk di antara penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala yang menjaga Al-Qur'an dari perubahan. Dan ini yang membedakan antara Al-Qur'an dengan kitab lainnya, Bapak Ibu rahimakumullah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala meneruskan, la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa Al-Qur'an mempunyai satu fungsi utama. Fungsi utamanya adalah bahwa Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin hadirat rahimakumullah, kalau panjenengan mau ke Pasuruan nih, tetapi tidak tahu jalan, kinten-kinten sampai napa mboten? Mboten nggih, atau sampai tapi nyasar, Bu. Atau mungkin jenengan mau ke Jakarta lewat naik kendaraan, nyetir piyambak, Pak. Tetapi tidak tahu Jakarta itu lewat mana. Maka apakah panjenengan bisa sampai atau tidak? Mboten nggih. Mungkin jangan-jangan lewat Bali riyen. Mari Bali naik kapal nang Kalimantan. Loh, jangan-jangan mboten. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian juga dengan Al-Qur'an. Maka dalam kita mengarungi kehidupan ini, dalam kita menjalani kehidupan yang singkat ini, maka kita perlu pedoman, maka kita perlu petunjuk. Maka inilah di antara fungsi Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oh, nggih, monggo. Nggih, parang. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kita kemudian menjalani kehidupan ini dengan kesalahan. Allah menciptakan kita dan Allah menghendaki kita bahagia. Maka kalau biasanya panjenengan banyak masalah, biasanya curhat teng si A, curhat teng pundi mawon. Tetapi sebenarnya kunci kebahagiaan Bapak Ibu rahimakumullah itu ada di dalam Al-Qur'an. Maka silakan panjenengan curhat ke sinten mawon selagi orang itu dapat dipercaya. Tetapi curhat yang paling utama adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran sekali lagi adalah kunci kebahagiaan bagi kita, tidak hanya dalam kehidupan dunia tetapi dalam kehidupan akhirat. Maka dalam ayat ini disebutkan bahwa Al-Quran merupakan petunjuk terhadap orang-orang yang bertakwa. Artinya bahwa petunjuk Al-Quran itu Bapak Ibu rahimakumullah hanya bisa difahami, hanya bisa diterima dan ditangkap oleh orang-orang yang pertama dia beriman, selanjutnya dia bertakwa. Maka dalam ayat ini disebutkan bahwa Al-Quran merupakan petunjuk terhadap orang-orang yang bertakwa. Artinya bahwa petunjuk Al-Quran itu Bapak Ibu rahimakumullah hanya bisa difahami, hanya bisa diterima dan ditangkap oleh orang-orang yang pertama dia beriman, selanjutnya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala meneruskan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setelah pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa petunjuk Al-Quran itu untuk orang-orang yang bertakwa. Maka pada ayat ini seolah kalau kita bertanya Bapak Ibu, apa kriteria orang-orang yang bertakwa? Siapa yang bisa disebut orang yang bertakwa? Maka ada 5 ciri sebagaimana disampaikan dalam 2 ayat ini. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi,
tidak disebut sebagai orang yang bertakwa kecuali dia beriman kepada sesuatu yang gaib. Selama sesuatu yang gaib itu diberitakan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja sesuatu yang gaib itu Bapak Ibu rahimakumullah? Banyak sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kita itu gaib, karena kita tidak bisa melihat Allah Bapaknya. Apakah Allah bisa dilihat Ustaz? Allah akan bisa dilihat kelak di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmat surga itu Bapak Ibu kuatahnya. Sebagian berupa nikmat jasmani, seperti panjenengan menikmati hidangan-hidangan yang ada dalam surga. Ada bidadari, ada bidadara, dan panjenengan akan diberikan berbagai kenikmatan yang tidak pernah kita bayangkan selama di dunia. Tetapi di surga Bapak Ibu rahimakumullah, nikmat yang paling agung niku ada satu. Napa niku? Adalah kita bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sesuatu yang gaib napa mawon? Banyak. Selain Allah, malaikat, kemudian hari kiamat, siksa kubur, dan banyak lainnya, juga surga dan neraka. Itu semua adalah sesuatu yang gaib. Kita tidak pernah tahu Bapak Ibu rahimakumullah, tetapi modal kita adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keyakinan terkait itu semua merupakan prinsip akidah yang tidak bisa ditawar. Kalau ada orang mengaku beriman tetapi tidak percaya adanya malaikat, maka ia dianggap bukan Islam. Ada orang yang beriman tetapi hanya beriman kepada Allah tetapi ingkar kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, maka dia keimanannya tertolak. Dan sebagian ajaran Islam itu adalah terkait sesuatu yang gaib, tapi kita percaya Bapak Ibu. Dan dalam ayat ini dijelaskan bahwa keimanan terhadap sesuatu yang gaib itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Maka tidak bisa dikatakan orang yang bertakwa kalau ia tidak meyakini sesuatu yang gaib itu. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, ciri atau sifat-sifat orang yang bertakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ini, yakni wa yuqimunas salata, yakni mereka yang senantiasa istiqomah dalam mengerjakan salat. Kata para ahli tafsir, yang dimaksud salat di sini maknanya umum, bahwa salat niku yang paling pokok adalah salat fardu. Kemudian salat sunnah lainnya tersalat. Dan salat ini Bapak Ibu rahimakumullah merupakan amal yang menjadi penentu hisab kita. Dalam sebuah hadis yang masyhur napa? Jika sholatnya baik, ketika nanti di hari kiamat, ketika sholatnya baik, maka timbangan amal lainnya ikut baik. Tetapi sebaliknya, ketika sholat itu tidak baik, jarang sholat, atau sering melalaikan sholat, meskipun amal lainnya baik, maka ia akan ikut tidak baik. Maka inilah sholat Bapak Ibu rahimakumullah. Ciri yang selanjutnya adalah bahwa yang disebut orang-orang yang bertakwa, wa mimma razaqnahum yunfiqun, yakni mereka yang senantiasa menaati perintah Allah dalam mendistribusikan sebagian harta yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka. Infak niku bisa berupa infak yang wajib, seperti kita menunaikan zakat, atau bisa berupa infak yang sunnah. Panjenengan sedekah, panjenengan memberikan santunan, panjenengan sedekah untuk membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Maka itu merupakan sebuah amal yang sangat utama Bapak Ibu rahimakumullah, dan merupakan ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ciri selanjutnya adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad, yakni ia beriman kepada Al-Qur'an wa ma unzila min qablik, dan dia juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelum Al-Qur'an. Nah, kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran apa mawon Bapak Ibu rahimakumullah? Napa mawon? Yang diturunkan kepada Nabi Musa, Taurat. Yang diturunkan kepada Nabi Isa, Injil. Yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim napa? Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf, Pak. Kalau kepada Nabi Dawud, asma kitabnya Zabur. Artinya kita beriman kepada seluruhnya. Kita tidak membeda-bedakan antara kitab-kitab tersebut. Tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, dalam keyakinan kita, dalam keyakinan umat Islam, beriman kepada kitab itu merupakan kewajiban. Tetapi kita meyakini bahwa kitab-kitab yang ada sebelum Al-Quran itu telah mengalami distorsi, artinya banyak yang dirubah oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Inilah yang membedakan antara kitab Al-Quran dengan kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat ini kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muslihun. Mereka itulah kata Allah, yakni orang yang mempunyai 5 sifat tadi. Mereka yang beriman terhadap yang gaib, mereka yang senantiasa menjaga salatnya, mereka yang senantiasa menginfakkan hartanya, mereka yang beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran, dan mereka yang beriman terhadap sesuatu hari akhirat. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan mereka itulah yang berjalan di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang yang beruntung. Maksudnya beruntung napa Bapak Ibu rahimakumullah? Adalah mereka adalah orang-orang yang mendapat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Kebahagiaan di akhirat napa? Mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, saya kira cukup ya, cukup karena waktunya terbatas. Selanjutnya waktu dan tempat saya serahkan kepada panjenengan semua. Mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, ketika Quran ini diturunkan, kondisi Nabi kan buta huruf. Artinya pertanyaan saya, siapa yang menarasikan atau menulis? Kan lisan ya, mungkin turunnya kan bukan berupa ayat-ayat ya. Mungkin ini perkiraan saya turunnya itu semacam lisan gitu. Ya, siapa yang menuliskan ayat-ayat yang diturunkan ini? Sementara untuk mempelajari Quran itu kan ada ilmu-ilmu yang banyak sekali. Misalnya tajwid, nahwu, soroh, balaghah dan lain-lain. Terima kasih. Kalau kemudian katanya Nabi Muhammad itu buta huruf, kok bisa mengkoreksi Pak? Mengkoreksi ketika Al-Quran itu ditulis oleh para sahabat. Jadi ingatan Pak, di antara yang membedakan antara Nabi dengan kita itu terkait ummi niki. Jadi Nabi niku tidak pernah membaca dan menulis, juga tidak bisa membaca dan menulis. Kalau orang biasa Bapak Ibu,
Apalagi zaman sekarang, Mbak. Orang yang tidak bisa membaca dan menulis itu identik dengan kebodohan. Itu kalau sekarang, Mbak. Tetapi hal ini berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah bahwa zaman tersebut, era tersebut, kepintaran seseorang, kecerdasan seseorang itu tidak diukur dari membaca dan menulis, Pak. Jadi sudut pandang zaman itu beda-beda. Ini yang pertama, saya jelaskan sejarah Arab pada waktu itu. Tingkat kepintaran seseorang pada waktu itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini diukur dari sebanyak apa hafalan syairnya, dan seindah apa dia dalam menggubah syair. Orang yang bisa menulis pada waktu itu niku merupakan aib. Makanya Sayyidina Umar itu termasuk orang yang bisa menulis. Dan seindah apa dia dalam menggubah syair. Orang yang bisa menulis pada waktu itu niku merupakan aib. Makanya Sayyidina Umar itu termasuk orang yang bisa menulis dan membaca. Dan beliau berpesan kepada salah satu temannya bahwa harap dirahasiakan. Jadi orang yang bisa membaca dan menulis pada waktu itu merupakan aib, Pak. Ini dalam konteks sejarah ketika Al-Quran diturunkan. Kita kembali kepada masalah ummi tadi. Perbedaan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita zaman sekarang tidak bisa membaca dan menulis, niku identik dengan kebodohan. Tetapi Nabi Muhammad SAW niku benten. Ketidakbisaan beliau dalam membaca dan menulis justru itu menjadi bukti bahwa Al-Quran itu merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang Arab pada waktu itu, Bapak Ibu rahimakumullah, sepakat akan keagungan bahasa-bahasa Al-Quran, keindahan sastra Al-Quran, yang bahkan pada waktu itu ketika sastra sudah sedemikian maju, orang-orang Arab tidak bisa membuat yang sama dengan Al-Quran, Pak. Dan sekali lagi bahwa ketidakbisaan Nabi Muhammad SAW itu dalam membaca dan menulis itu justru menjadi yang pertama, menjadi bukti akan keautentikan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu bukan karangan Nabi, bukan karangan siapapun, tetapi merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu tadi saya jelaskan, setiap wahyu diturunkan kepada Nabi, Bapak Ibu, Nabi memanggil beberapa sahabat, yang mana sahabat niki kalau dalam bahasa ilmu Al-Quran disebut kutabul wahyi atau para penulis wahyu. Jadi setiap Al-Quran diturunkan maka Nabi Muhammad SAW memanggil para sahabatnya, letakkan ayat ini setelah ayat ini, tulis ayat ini setelah ayat ini, itu kata Nabi. Lalu kemudian kok bisa Nabi tahu itu betul apa salah yang ditulis oleh mereka? Maka disinilah kemudian peran malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi yang ngoreksi ini pun langsung Jibril, Pak. Kalau kemudian terjadi kesalahan para penulis wahyu, maka Jibril segera menyampaikan kepada Nabi. Atau kalau terjadi kesalahan di antara mereka, maka mereka saling mengingatkan, Pak. Karena buatan nulis ini pun buatan piambak. Wahyu turun, kemudian Nabi memanggil mereka nulis bersama-sama, sehingga kemudian antara tulisan satu penulis dengan penulis lainnya niku tidak ada perbedaan. Kemudian Al-Quran merupakan kitab yang autentik. Autentik niki
Yang pertama dalam segi tulisannya, yang kedua dalam segi bacaannya. Maka ada ilmu yang mengkaji, yang membahas tentang kaidah penulisan Al-Quran. Niku namanya ilmu rasm. Ilmu rasm. Jadi para ulama zaman dahulu hingga sekarang niku ada yang mempunyai spesialisasi di bidang penulisan Al-Quran. Penulisan Al-Quran niku boten sama dengan bahasa Arab biasa, wonten kaidah-kaidahnya. Bahkan kitab terkait ilmu rasm niki sampai berjilid-jilid. Ilmu rasm niki membahas tentang metode penulisan Al-Quran yang sesuai dengan Al-Quran yang ditulis pada masa Nabi dan dibukukan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Ini namanya ilmu rasm. Ada lagi ilmu qiraat. Ilmu qiraat niku ilmu membaca Al-Quran sesuai dengan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada waktu niku setelah Nabi wafat, Islam tersebar ke berbagai negara, ke Irak, ke Iran, ke Mesir, Syria dan sekitarnya. Maka muncul berbagai macam qiraat, Pak. Ada qiraat yang masih sanadnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, ada qiraat yang dhaif, ada qiraat bahkan qiraat yang palsu. Maka disinilah kemudian muncul para ulama, para mujtahid, para imam madhab, tetapi madhab dalam ilmu qiraat, Pak, bukan madhab dalam fikih, tuh. Ilmu qiraat dan fikih itu beda. Kalau fikih berdiri di atas metode ijtihad, Pak. Kalau qiraat boten. Qiraat itu tidak akan diterima kecuali punya sanad yang mutawatir sampai kepada Rasulullah. Maka kemudian sekarang kita kenal dengan qiraat sab'ah. Ada qiraat asyrah. Qiraat asyrah berarti qiraat yang terdiri dari 10 imam, yang mana 10 imam niki mendokumentasikan, meriwayatkan bacaan-bacaan yang sampai kepada Rasulullah secara mutawatir. Niku ada imam-imamnya, Bang. Ada Imam Nafi', ada Imam Ibnu Katsir, ada Imam Abu Amr. Niku secara pewanjang kalau dibahas. Qiraat yang kita baca ini qiraat siapa? Qiraat Nabi yang diriwayatkan melalui jalur Imam Asim, yang diriwayatkan oleh Imam Hafiz. Dan qiraat yang ada di seluruh Indonesia ini adalah qiraat Hafiz. Anda paham ya? Jadi tidak hanya dalam fikih, Pak, kita bermadhab. Dalam fikih, madhab yang diakui oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 4 ya. Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dalam qiraat yang diakui oleh seluruh dunia, yang mempunyai sanad mutawatir hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnul Jazari, niku ada 10 qiraatnya. Maka insyaallah dalam pertemuan lainnya kita akan bahas secara lebih detail insyaallah. Pun ada yang ditanyakan lain, monggo. Wonten Bu? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang mu'alaf Ustaz. Alhamdulillah, saya yakin bahwa Al-Quran itu mutasabihat. Pengalaman kami, anak saya meninggal kena konflik. Kena konflik meninggal. Oh, kena konflik meninggal. Waktu itu dibawa ke rumah sakit, 3 hari tidak ada. Akhirnya saya sempat sebelum dia meninggal itu, dia mau izin kepada saya bahwa dia akan meninggal. Pada akhirnya saya hanya bisa berkali, kamu nanti kalau ditanya sama malaikat siapa Tuhanmu, jawab Allah. Siapa Nabi Muhammad, apa kitabmu Al-Quran. Setelah itu, setelah dia meninggal, saya tertular, kena konflik. Istrinya dia juga kena konflik, karena waktu itu menunggu, karena saya minta kepada rumah sakit, saya mau membekali anak saya.
Kalau saya tidak boleh masuk, ini bekal terakhir untuk anak saya menghadap Allah. Anak saya minta segera Mi, aku pengen pulang. Saya sudah ditunggu Allah. Dan anak saya ini dari kecil memang saya didik agama. Saya hajikan waktu dia SMP, sudah saya hajikan terus sampai di perkawinan, sehingga saya sakit, istrinya sakit. Pengalaman saya sakit itu, saya kena COVID 2 kali, kena COVID, kena Omikron. Saya melihat anak saya di rumah sakit seperti itu. Akhirnya saya sakit dengan istrinya ini satu rumah, saya tangani sendiri. Tidak, karena waktu itu memang tidak ada obatnya, sehingga saya hanya baca Al-Quran. Tiap huruf itu saya amati, saya dalami. Alhamdulillah waktu itu saya itu waktu sakit demam semua itu, badan saya tiap membaca Al-Quran panas, keringat dingin itu keluar semua, panas. Akhirnya panas itu mereda, sehingga sakit yang kedua di Omikron itu saya sudah baca Al-Quran aja. Di situ keyakinan saya bahwa Al-Quran itu penyembuh penyakit. Aku yakin, betul-betul saya yakin. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi itu kisah dari pengalaman ibu, Mbak. Ibu, alhamdulillah, menjelang kapundutnya putra beliau masih sempat ingat Al-Quran, membaca Al-Quran. Saya tambahkan, setelah dia meninggal, kakaknya yang dua-dua itu perempuan, dia itu dimimpiin bahwa, Mbak, jangan nangis saja, aku ini sudah di tempat yang enak, perjalananku masih panjang. Kalau kamu nangis, saya jalan ini masih jauh, nanti mandek noleh maneh. Terus saya yang mbaknya satunya itu dimimpiin, Mbak, aku di sini wis enak, nggak gemuk, obat-obat semua sudah keluar, badanku kurus. Terus sekarang ini rumahku tuh bagus, terdiri dari emas semua, seperti itu. Terima kasih, Ustaz. Waktunya sampai. Kita bersyukur, Bu, semoga itu menjadi pertanda bahwa putra ibu husnul khatimah insyaallah, dan semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah, Bapak Ibu, termasuk yang mendapatkan kematiannya husnul khatimah. Dan memang Al-Qur'an itu dalam salah satu ayat disebutkan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa. Al-Qur'an itu syifa. Syifa artinya penyembuh, obat. Obat ini bisa berarti obat penyakit hati atau penyakit jasmani, jika benar-benar kita mempunyai keyakinan yang benar-benar mantap. Bapak Ibu rahimakumullah, saya kira cekat karena waktunya sudah habis. Insya Allah penafsiran ayat selanjutnya akan kita lanjutkan setelah sedepan. Ihdinas siratal mustaqim.